Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, ini dia dosen kalian yang akan mengajarkan komunikasi publik dan juga presentasi. Perkenalkan, saya Julaiha Proboanggraini, SSIMkom. Kalau saya minta dipanggilnya Kakak Jule aja selama kita melaksanakan perkuliahan ini. Baik, untuk pertama kalinya di pertemuan pertama kita ini, kita akan membahas tentang komunikasi publik dan presentasi secara dasar dulu. Mulai dari, nih ya, apa itu komunikasi publik? Teman-teman coba pikirin dulu, komunikasi publik itu apa sih? Lalu nanti kita juga akan belajar tentang urgensi komunikasi publik. Ada juga hambatan-hambatan apa sih yang kira-kira akan dihadapi oleh teman-teman ketika berkomunikasi publik. Lalu ada metode persiapan jangka panjang dan pendek ketika nanti teman-teman melakukan komunikasi publik. Dan tidak lupa kita akan juga mempelajari, mengingat kembali, mengulas kembali nilai-nilai kebudiluhuran. Baik, dari yang pertama, apa itu komunikasi publik? Coba renungkan sejenak. Kalau dari kalimatnya ya, komunikasi publik berarti adanya interaksi komunikasi atau menyampaikan informasi dari komunikator kepada komunikan. Tapi ini ada publiknya, berarti kepada khalayak ramai, betul. Tapi kalau secara teori, di sini ada teori di dalam bukunya James Winans, itu memiliki pengertian yang mana adanya proses penumbuhan perhatian. Pentingnya membangkitkan emosi melalui motif-motif psikologi seperti adanya kepentingan pribadi, kewajiban sosial, dan kewajiban agama. Jadi yang namanya komunikasi publik ini berarti ketika memang ada seseorang yang ingin menyampaikan informasi kepada khalayak ramai, ini memiliki kepentingan tadi. Bisa dia hanya kepentingan pribadi, ingin menyampaikan informasi pribadi saja, atau mungkin adanya kewajiban sosial dan kewajiban keagamaan. Kalau teman-teman sering dengerin khutbah untuk yang muslim laki-laki di hari Jumat, itu masuk ke dalam kategori komunikasi publik. Dan kita akan lanjut mengenai apa sih urgensi dari komunikasi publik, atau sebenarnya apa sih manfaatnya dari si komunikasi publik ini. Ya teman-teman, itu manfaatnya banyak banget. Teman-teman itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, tentu ya, pasti bakalan makin pede kalau teman-teman itu sudah biasa komunikasi publik, sudah biasa berbicara di depan khalayak ramai. Tentunya rasa pede ini akan terus meningkat kalau memang kita selalu asah. Ada juga nih, bisa menyampaikan ide kepada banyak orang, tentu karena namanya juga publik, berarti kan khalayak ramai. Teman-teman itu bisa menyampaikan informasi apapun, ide apapun kepada si khalayak ramai. Nggak hanya cuma satu atau dua orang, tapi ini benar ke banyak orang. Bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang. Tentu, misal kalau misalnya teman-teman ingin menyampaikan informasi sekaligus promosi, namanya juga kita sudah berbicara di depan publik ya. Otomatis di sini teman-teman itu sudah bisa langsung ngobrol. Namanya kalau teman-teman itu sudah punya skill untuk berkomunikasi publik, di situ teman-teman akan punya kesempatan untuk mempengaruhi orang yang mendengarkan. Kalau misalnya jadi marketing, pokoknya ini sukses banget kalau teman-teman punya skill dari komunikasi publik. Bisa menjadi populer di kalangan tertentu. Populer kalau teman-teman di sini ngerasa kalau di tongkrongan manapun ya kan, nggak ada lo nggak rame gitu kan ya, nggak ada dia nggak rame nih, nggak ada yang cerita, nggak ada yang gosip. Karena memang di situ teman-teman suka ngobrol, suka berkomunikasi dengan temannya yang ada di sebelahnya, dengan khalayak ramai, dengan tongkrongan semuanya teman-teman gitu kan ya, dengan semua tongkrongan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Pastinya akan menjadi populer dan selalu dikenang kalau misalnya teman-teman itu nggak ada di saat tongkrongan itu ada gitu kan ya. Lalu juga ada bisa menjadi pemimpin. Tentu kalau misalnya teman-teman itu pintar ngomong, tadi teman-teman bisa menyampaikan ide, mudah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Lalu tadi bisa memengaruhi orang lain, bahkan di sini teman-teman juga bisa banget jadi pemimpin. Atau kalau misalnya secara basically teman-teman bisa langsung jadi leader dalam satu
komunitas atau dalam satu mungkin grup. Kalau di kelas berarti teman-teman layak untuk menjadi ketua geng, ketua grup, ketua kelompok, atau ketua kelas, seperti itu. Kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu apa aja sih Kak hambatan komunikasi publik. Di sini saya akan menjabarkan beberapa, tapi sebenarnya banyak banget teman-teman untuk hambatannya sendiri. Ini dia yang terbesar. Hambatan komunikasi publik yang pertama, Kak, saya nggak biasa ngobrol di depan halayak ramai. Saya nggak percaya diri. Saya takut. Saya salah ngomong. Saya takut kalau misalnya nanti saya ngeblank. Saya takut kalau misalnya saya nggak bisa nutupin grogi saya. Adanya rasa tidak percaya diri di situ. Apalagi sih hambatannya? Di sini adanya pemahaman yang keliru. Karena teman-teman kurang persiapan sebenarnya. Nah, kenapa sih adanya pemahaman keliru tadi? Karena kurang persiapan dan memang materinya tidak dibaca dengan baik, tidak dipahami dengan baik. Sebenarnya kunci dari teman-teman bisa berkomunikasi di halayak ramai dengan menyampaikan materi yang memang teman-teman sudah pahami, benar-benar sudah didalami. Oh, ini dia maknanya seperti ini. Oh, ini loh jalannya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nanti ditanya, oh saya bisa jawab nih, kayaknya ada pertanyaan ini deh. Seperti itu. Ada lagi hambatannya teman-teman nih pada saat memang kondisinya lagi nggak sehat, lagi nggak fit, atau mungkin lagi nggak enak badan gitu kan, yang meriang-meriang. Akhirnya di sini teman-teman ngerasa udahlah, komunikasi dengan orang lain seperti apa adanya. Dan di sini teman-teman motivasinya juga tidak kuat. Motivasi tidak kuat mungkin ya nggak ada yang bikin semangat, nggak usah deh, nggak usah komunikasi. Misalnya lagi diajakin nongkrong atau diajakin reunian gitu kan, karena nggak ada orang yang teman-teman tuju, tidak ada motivasi supaya teman-teman semangat bisa ikut tongkrongan itu atau ikut reunian itu. Akhirnya ya udahlah nggak usah, karena memang tidak termotivasi. Dan di sini ada menyia-nyiakan bakat khusus, menganggapnya mudah. Teman-teman, bakat apapun yang teman-teman miliki adalah kelebihan yang diberikan oleh Tuhan atau kelebihan yang memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar di sini tuh teman-teman harus memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki. Mau nggak mau harus diasah tiap hari, dipraktekin. Dan kalau misalnya hanya baca teori tanpa praktek itu nihil. Benar-benar kalau komunikasi, kalau memang teman-teman mau ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan teman-teman, mau nggak mau itu harus dipraktekin secara terus-menerus. Kita lanjut. Di sini pembahasan yang keempat mengenai apa aja sih Kak metode persiapannya untuk jangka panjang dan juga pendek. Nih, sebelumnya kalau teman-teman mau melakukan komunikasi publik, ada metode persiapan jangka panjang, jangan sampai ditunda. Teman-teman, pertama, harus sehat, dijaga. Kalau misalnya teman-teman punya acara yang memang teman-teman harus berkomunikasi kepada halayak ramai, paling enggak 1 minggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, makannya dijaga. Gak boleh tuh makanan sembarangan, takutnya malah menimbulkan mual atau mungkin menimbulkan rasa enak, atau mungkin kalau pedes akhirnya bikin nggak bener nih pencernaannya dan lain-lain. Dan di sini teman-teman juga harus memperkaya pengetahuan materi tadi ya. Teman-teman kalau mau ngobrol sama orang, berkomunikasi kepada halayak ramai, menyampaikan informasi apalagi tadi berkaitan sama khutbah Jumat ya kan, kepada halayak ramai. Ini benar-benar materinya, teorinya harus digeluti betul. Sedalam-dalamnya. Jangan hanya dihafal tapi difahami dengan betul. Yang ketiga, teman-teman harus latihan. Mau gak mau harus melatih diri setiap saat. Kalau misalnya latihan, teman-teman baca teks, lalu nanti bisa direkam kembali. Atau mungkin baca teks sambil ngaca. Jadi kelihatan nih wajahnya. Oh enak ya kalau dilihat orang, kalau misalnya wajahnya seperti ini. Tapi kalau misalnya dilihat, misalnya di kaca, ini kayaknya wajahnya kurang senyum deh. Oh ya, berarti nanti senyumin lagi. Seperti itu. Jadi benar-benar harus dilatih di setiap saat, setiap hari. Dan teman-teman ini nih, kalau masuk ke kriteria pribadi yang sehat, yang pertama teman-teman harus memiliki keyakinan yang benar, yakin bahwa teman-teman itu bisa.
Teman-teman juga harus punya moral yang baik tentu ya. Jadi nggak hanya ilmu yang banyak, tapi memang teman-teman harus punya moral yang baik, itu wajib. Perasaan yang positif, pokoknya segala yang terjadi, segala informasi yang saya berikan, saya sudah mempelajari dengan sebaik mungkin, saya sudah latihan semaksimal mungkin, saya pasti sudah bisa memberikan yang terbaik untuk khalayak ramai. Yang keempat itu ada pikiran yang luas. Pikiran yang luas, teman-teman harus membuka wawasan, mencari sumber-sumber pokoknya seluas mungkin. Dan teman-teman harus open minded. Apapun nanti ada tanggapan dari orang lain harus terbuka, harus diterima dengan baik. Fisik yang sehat ini sudah pasti. Fisik yang sehat, kalau misalnya teman-teman besoknya mau acara, mau ada penyebaran informasi, mau komunikasi dengan publik, tapi malamnya begadang sampai pagi, akhirnya apa? Sampai di acara badan gak fit, meriang, masuk angin gitu kan. Terus sampai di tempat acaranya akhirnya teman-teman ngeloyo, ngantuk, mana ngeblank pula. Nah, hati-hati ya teman-teman. Jadi benar-benar harus disiapin fisik yang kuat. Lalu kita akan lanjut lagi mengenai sebenarnya metode persiapan jangka pendeknya apa aja sih Kak nih. Untuk jangka pendeknya teman-teman, mulai dari sekarang, kalau misalnya teman-teman dalam waktu misalnya seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan sudah harus menyampaikan komunikasi kepada khalayak ramai, teman-teman dari sekarang harus menentukan topik atau tujuannya. Apa nih topik yang ingin disampaikan? Apa nih tujuan pada saat teman-teman menyampaikan informasi tersebut? Lalu 2, teman-teman ini harus menganalisa publiknya itu seperti apa, khalayak ramai yang akan teman-teman berikan informasi itu seperti apa, dan situasi pada saat ini itu seperti apa. Yang ketiga, teman-teman itu harus mengumpulkan atau mengkoleksi bahan dari sumber manapun, itu wajib ya. Jadi dengan memperkaya ilmu tadi, memperkaya pengetahuan, memperkaya bahan dari manapun, teman-teman nantinya bisa dapetin presentasi atau komunikasi yang maksimal. Teman-teman di sini juga yang keempat harus menentukan metodenya. Metodenya itu mau seperti apa pada saat ini menyampaikan komunikasi kepada khalayak ramai. Dan teman-teman di sini harus bisa menyusun dan membahasakan bahan. Ditata tuh, kalau memang komunikasinya bingung kalimatnya mau gimana, mau gak mau harus dibikin, ditulis dulu kira-kira nanti apa yang mau teman-teman omongin. Dihafalin, difahami secara baik. Lalu caranya adalah yang terakhir, melatih penyajian. Entah itu mulai dari pembuka, isi, sampai penutup. Pokoknya semuanya harus dipersiapkan. Ini dia teman-teman, saya akan memberikan kiat-kiat cara untuk memilih topik. Yang pertama, teman-teman itu harus banget menyesuaikan dengan kebutuhan peserta. Yang kedua, harus menyesuaikan situasi saat itu. Situasinya sedang dalam kondisi apa nih? Dan yang ketiga, harus teman-teman menyesuaikan menyesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman si peserta. Wajib ya, karena kan nggak mungkin kalau misalnya kita berhadapan dengan anak-anak atau mungkin hak publiknya adalah seumuran remaja, tapi kita menyampaikan informasi tentang informasi dewasa, kan nggak mungkin. Jadi benar-benar teman-teman harus menyesuaikan pengetahuan dan pengalaman dari si peserta. Jadi teman-teman juga udah harus tahu nih audiensnya ketika kita ingin menyampaikan informasi ke khalayak ramai itu audiensnya mayoritas seperti apa. Dan yang terakhir, sesuaikan dengan pengetahuan dan pengalaman dari si pembicara atau kita yang menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Itu harus disesuaikan, harus dipersiapkan semuanya. Gimana sih caranya membahasakan bahasa, Bu? Membahasakan bahan atau Kak? Nih, teman-teman. Teman-teman itu bahasanya harus sesuai dengan tujuan penyajian. Bahasanya mungkin kalau misalnya di acara formal berarti bahasanya harus formal. Jangan sampai kita masuk ke acara formal tapi bahasanya informal. EYD, bahasa yang baik dan juga benar. Ejaan yang disempurnakan, EYD. Jadi benar-benar ini dipakai banget pada saat teman-teman itu ingin menyampaikan komunikasi kepada khalayak ramai. Teman-teman juga pada saat penyampaian atau membahasakan bahan itu harus logis dan juga argumentatif. Semuanya harus sesuai dengan realita yang terjadi.
Yang keempat, harus singkat dan mudah difahami oleh si peserta. Yang kelima ini harus menyelipkan ilustrasi atau humor. Siapa di sini teman-teman yang gak suka yang namanya bercandaan gitu kan ya? Apalagi kalau misalnya dalam seminar atau webinar itu ada ice breaking. Dan tiba-tiba di tengah acara ada door prize gitu kan ya? Siapa yang gak suka? Saya sih suka banget. Kita akan lanjut. Di sini adalah gimana cara teman-teman itu bisa melatih penyajian. Melatihnya di tempat pertemuan dengan teman-teman atau dengan rekan kerjanya yang ada di kantor. Lalu teman-teman juga bisa caranya itu melatih di depan cermin, ngobrol sendirian, ngeliat sebenarnya gestur wajah teman-teman tuh gimana, enak kayak dilihat. Lalu teman-teman juga bisa melatih di depan orang yang dipercaya. Entah itu kakak, adik, pacar, mungkin pasangan kita, orang tua kita, dan lain-lain. Melatih dengan merekam. Caranya adalah, mungkin teman-teman kan, sekarang siapa sih yang gak punya gadget? Dibuka laptopnya, dibuka handphonenya, tinggal direkam, nanti lalu di play kembali, dikoreksi. Apa nih yang kurang? Silakan dikoreksi. Kalaupun memang teman-teman ngerasa, udah cukup nih. Tapi kayaknya saya belum cukup deh. Gimana ya? Saya malu. Yaudah deh, saya minta tolong koreksi orang lain. Seperti itu. Dan yang terakhir pembahasan adalah nilai-nilai kebudiluhuran. Nih teman-teman, siapa yang hafal 9 nilai kebudiluhuran? Yang pertama apa? Yo. Yaudah deh, sebut ini. Kalau saya kasih clue. Di sini ada 9. 9-nya adalah Tara, sabar mensyukuri, cinta kasih, suka menolong, jujur, tanggung jawab, rendah hati, toleransi, kerjasama, dan sopan santun. Untuk versi lengkapnya dari nilai-nilai kebudiluhuran akan kita bahas di pertemuan berikutnya, di part berikutnya. Nantikan video saya berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan kedua, lanjut ketiga. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.